Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. No tafsir, no teologi, sampah. Kali ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan bahwa ada kekekalan setelah kita mati. Wah, ngeri. Maksudnya apa nih Pak Pendeta? Hanya ada dua pilihan. Mati kekal atau hidup kekal. Tuh maksudnya. Ya. Jadi untuk itu jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Ya. Karena nanti akan menyesal. Kalau sudah menyesal, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Orang mati pilihannya ada dua. Pilihannya satu maksudnya. Harus memilih salah satu. Begitu. Mati kekal atau hidup kekal. Ya. Ke Firdaus dulu atau ke alam maut. Loh, kenapa harus ke sana? Ya karena nerakanya belum ada. Setelah diputuskan, mau taruh di mana itu orang-orang mati yang kekal? Ya, tapi kan para pendeta suka bicara tuh, pendeta di luar, bahwa mereka tuh turun naik surga, turun naik neraka. Itu namanya pendeta teh celup, yang turun naik, yang tidak baca Alkitab, bahwa neraka belum diciptakan. Nanti neraka itu diciptakan di dunia baru. Oh, begitu ya. Makanya suruh baca tuh. Suruh baca Alkitab. Jangan baca buku-buku tafsir, teologi, filsafat yang gak jelas. Apalagi penulisnya gak ada di Alkitab. Ya tapi kan itu muridnya si ini muridnya si itu muridnya si itu. Akhirnya ujung-ujungnya sampai deh kepada muridnya Yesus. Itu kan kata mereka. Ya kan? Bagaimana kehidupan mereka juga kita nggak tahu. Namanya nggak tertulis di Alkitab. Kalau ada sumbernya, kenapa tidak harus ke sumbernya? Kenapa harus menurut kata-kata mereka? Padahal dari mereka lah kesesatan itu terjadi. Oh, enggak, itu kan bapak-bapak gereja. Siapa yang mengangkat bapak-bapak gereja? Enggak ada tuh bapak-bapak gereja di Alkitab. Kenapa harus dipercaya? Bangunlah iman ya, sesuai dengan para nabi dan rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sebagai Yesus dasar dari pengajaran, sebagai Yesus dasar dari iman. Begitu. Jadi begitu, itu adalah kepastian.
Karena apa? Orang yang mati dalam Kristus itu yang selamat. Oh, baru dengar. Yang mati dalam Bapa, ya Bapa pribadi kesatu tuh. Yang mati dalam Allah Tritunggal, nggak laku. Nggak laku. Allahnya nggak punya nama, nggak tercatat di sini di Alkitab, nggak punya surga. Mau masuk mana? Oke? Nah, kita lihat sekarang ya. Jadi pilihannya orang mati itu saat ini belum ke neraka, belum ke surga, tapi harus transit dulu, disimpan dulu ya di Firdaus. Yang mati dalam Kristus di Firdaus, yang mati di luar Kristus seperti Allah Tritunggal mati dalam Bapa pribadi kesatu, itu langsung kala maut. Jurusannya neraka, kematian kekal. Oke? Nah, siapa orang pertama yang menghuni Firdaus? Jelas Habel. Loh, kok bisa Habel? Iya dong. Karena dia orang yang pertama mati. Ya kan? Dalam Kejadian 4 ayat 8. Nah, matinya dalam apa? Dalam Ibrani 11 ayat 4 ya. Habel disebut orang benar. Matius 23 ayat 35. Jelas orang benar itu langsung Firdaus. Ya kan? Lalu siapa penghuni alam maut? Ya kemungkinan itu si Kain, si pembunuh Habel itu. Ya kan? Kakaknya itu. Nah, kita bisa tahu ya, orang mati itu arahnya kemana? Ke Firdaus atau ke alam maut? Tahu dari mana? Kan nggak kelihatan. Tahu dari Alkitab. Bukan dari buku teologi. Bukan dari buku-buku filsafat. Bukan dari Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Tuh begitu pasti. Ya. Buat keselamatan kau coba-coba. Jadi kita bisa tahu dari mana orang ke Firdaus atau ke alam maut pada saat dia mati. Yang pertama, kita bisa melihat iman ya saat hidup ya, apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak orang tersebut ya. Hanya yang percaya kepada Kristus satu-satunya Allah yang esa, Tuhan juru selamat, maka masuk Firdaus. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 15. Ya. Sejak zaman perjanjian lama Allah itu esa. Tercatat dalam Malaki 2 ayat 15. Esa artinya satu Allah. Malaki 2 ayat 10. Sudah ada juru selamat. Yesaya 63 ayat 8, 9. Dialah Tuhan yang punya kitab kehidupan. Terdapat dalam Keluaran 32 ayat 33. Dialah Yesus. Lengkap. Iman kepada Allah lainnya selain iman kepada Kristus Yesus, jangan-jangan harap. Ya. Nggak ada di Alkitab. Iman kepada yang lain itu selamat. Amin. Nah, itu yang pertama. Ya, kita bisa tahu orang tersebut setelah mati ke Firdaus atau ke alam maut. Yang kedua, kita bisa tahu ya, iman saat mati ke siapa? Kita tahu. Apakah selama hidup ya imannya terpelihara? Apakah saat matinya murtad atau tidak?
apakah imannya ke Allah lain atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat. Ya. Hanya orang yang mati beriman dalam Kristus yang dijamin selamat dan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jika mati dalam iman ke Allah lainnya, nggak laku. Jadi jangan salah ya. Iman kepada Bapa, namanya aja nggak ada. Di sorga aja nggak ada. Iman kepada Allah Tritunggal. Namanya Allah Tritunggal itu Allah. Nggak laku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa tahu orang itu ke alam maut atau ke Firdaus dari cara matinya. Ya. Dia bunuh diri atau tidak. Nah, kita bisa lihat ya. 1 Korintus 3 ayat 17. Orang yang membinasakan bait Allah, maksudnya bunuh diri ya, akan dibinasakan Allah. Contohnya, Yudas Iskariot. Rohnya 100% masuk alam maut, jurusan neraka. Karena Yudas Iskariot bunuh diri. Ya, Matius 27 ayat 5. Yudas Iskariot ke alam maut, ya, jurusan neraka, itu bukan karena dia mengkhianati Yesus, melainkan karena dia bunuh diri. Itu orang-orang tuh yang suka bilang, oh Yudas Iskariot itu ke surga. Nggak baca Alkitab. Ya kan? Nggak baca Alkitab. Bacanya tadi buku-buku filsafat, buku-buku tafsir, teologi. Oke, yang keempat, kita bisa tahu orang pada saat mati kemana, ya? Apakah ia melakukan dosa lainnya? Kalau tadi bunuh diri ya, ada lagi 2 dosa yang tidak, maksudnya diampuni. Maksudnya ada lagi 2 dosa yang yang tidak diampuni, ya. Selain bunuh diri, yaitu murtad, ya, dalam Ibrani 6 ayat 6. Dan yang satu lagi menghujat Roh Kudus yang adalah Yesus Roh, ya, yang terdapat dalam Matius 12 ayat 31-32. Nah, jadi ada 3 ya dosa yang tidak diampuni, ya. Dosa yang mendatangkan maut, bunuh diri, murtad, dan menghujat Roh Kudus. Nah, kalau melakukan 3 itu pasti alam maut, jurusan neraka. Karena saat ini Yesus itu roh, Yesus itu Allah, Yesus itu Roh Kudus. Bukan Yesus itu pribadi kedua, beda dengan pribadi ketiga. Tidak. Allah satu, Allah itu roh. Jadi jangan mau dibohongin ya. Bapak Ibu jangan mau dibohongin oleh para pendeta Tritunggal dengan mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Itu bohong semua itu. Hoak. Nggak ada di Alkitab. Ya. Ingat, untuk selamat jangan coba-coba. Nanti menyesal. Pada saat menyesal sudah tidak ada lagi pertobatannya. Langsung. Kalau saat ini langsung alam maut, jurusan neraka. Oh, ini pasti. Ini ayat-ayat Alkitab. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, keselamatan itu ya tidak ditentukan oleh perbuatan baik dan perbuatan jahat, melainkan ditentukan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus.
Ya. Kita diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Jadi jangan meremehkan. Oh, kita beriman tuh nggak penting. Beriman tuh kepada Allah siapa saja. Kan kita kan seperti mau ke satu arah. Ada yang lewat kiri, ada yang lewat kanan. Ngawur. Memangnya kiri kanan tuh yang punya surga. Harus melalui Kristus. Karena dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat. Dan sudah melakukannya. Dia yang mempunyai surga. Jangan lupa itu, Allah satu. Ya. Harus beriman kepada Kristus. Baru nanti kita dibenarkan. Ya. Dosa kita diampuni. Ya. Kita mendapatkan kasih karunia. Roma 3 ayat 24. Ya kan? Kebanyakan orang kan berpikir kebolak nih. Bukan kebalik, kebolak. Maksudnya berbuat baik dulu. Baru nanti selamat. Berbuat baik seperti apa? Semuanya penuh dengan motivasi mementingkan diri sendiri. Mencari nama, mencari harta, dan lain-lainnya. Ya kan? Motivasi manusia itu nggak benar. Tetapi pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka kita sendiri ya dipersiapkan perbuatan baik oleh Allah. Nah, kalau Allah yang menyiapkan perbuatan baik untuk kita, murni untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Ayatnya, baca tuh. 2 Timotius 3 ayat 17 ya. Baca. Nggak mau baca Alkitab sih. Nanti setelah itu, ya setelah kita selamat ya, waktu kita dibangkitkan, perbuatan baik kita itulah yang ditukar dengan mahkota. Mahkota adalah lambang kekuasaan. Kita memerintah bersama Yesus. Begitu. Yang tadi yang ke-6 ya, kita bisa melihat kemana orang itu setelah mati. Ke Firdaus atau ke alam maut. Yang ke-7, contoh ekstrimnya nih ya. Mayoritas agama di dunia itu tidak penting ya. Siapa yang diyakini Tuhan, siapa yang disembah. Bagi mereka itu nggak penting. Yang penting bagi mereka adalah berbuat kebajikan, berlomba-lomba cari pahala. Apa saja dikonversi jadi pahala. Mereka berpikir pahala itu menang banyak daripada dosa. Ketika mendapati kenyataan saat mati, ternyata ke alam maut, ya, pahala tidak bisa menolong. Ya. Amin. Apalagi nanti saat penghakiman terakhir, ya, Wahyu 20 ayat 12 dan 15. Ternyata mereka masuk lautan api. Udah gak ada gunanya lagi, ya. Mereka tertipu dan mau ditipu, gitu masalahnya kan. Kan ada juga orang nih yang ditipu tapi tidak mau. Nah seperti kami ini, gak mau ditipu dengan doktrin Tritunggal. Doktrin sesat, gak sesuai dengan Alkitab. Kalau pilihannya Alkitab atau doktrin, ya jelas kami memilih Alkitab. Doktrin itu tidak ada di Alkitab.
Bapak Ibu harus sadari itu. Saya sudah mengupasnya dari ujung ke ujung ya. Begitu mendetail mengenai doktrin ini. Memang sampah. Doktrin Tritunggal itu sesat. Membawa orang kepada kebinasaan. Karena menentang firman Allah. Jadi itulah ya. Beberapa contoh ya. Bahwa kita bisa melihat ya, orang setelah mati itu ya, ke Firdaus atau ke alam maut. Ya. Yesus itu adalah Tuhan Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 3 ayat 7. Nah, sekarang kita lihat yang ke-8. Tadi contoh ekstrim yang pertama ya, yang nggak terlalu mementingkan siapa Allah yang disembah. Sekarang kita lihat ya, seorang Kristen domba itu orang benar. Sangat penting menjaga keimanan, percaya hanya kepada satu-satunya Tuhan dan Allah yang esa dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, dia bahkan tidak memikirkan bagaimana berbuat baik. Nggak perlu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyiapkan perbuatan baik itu. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Ya. Orang itu, maksudnya orang Kristen nih, yang percaya Yesus satu-satunya Allah yang benar, ya, dia akan terheran-heran ketika mengambil keputusan beriman kepada Allah yang kudus, yang benar, Yesus Kristus. Iya, ternyata otomatis diperlengkapi perbuatan baik. Ya. Juga tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat ayat-ayat Alkitab sehingga kita tahu bahwa seseorang itu pada saat mati dia akan kemana? Ke alam maut untuk nanti masuk neraka atau ke Firdaus, jurusan surga. Jadi sekali lagi, percayalah kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.